menempati mimbar. Selanjutnya bersiapkan peserta dengan nomor S024. Tepuk tangan teman lah. Ayo Pak, kadang ya Pak. Peserta musabaqah syarhil Quran dengan nomor peserta S023 akan membawakan syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Peserta musabaqah syarhil Quran dengan nomor peserta S023 akan membawakan syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati, serta teman-teman peserta syarhil Quran yang searah dan sekiblat yang kami bangga-banggakan. Teknologi yang semakin canggih telah membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentuk karakter terpuji atau akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau akhlakul mazmumah, khususnya bagi generasi milenial. Masih banyak berita tentang seks bebas, mabuk-mabukan dan kematian akibat narkoba di kalangan generasi muda. Hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial kita. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin, baru-baru ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, detiknews.com dan berita lainnya berhasil membuat geger dunia maya oleh seorang pemuda, anak dari seorang pejabat negara di Jakarta Selatan, menganiaya remaja sebayanya, hampir meninggal dunia. Hal tersebut adalah buah kesombongan yang mendarah daging dari pemuda tersebut. Sifat-sifat tersebut adalah ria, ujub dan ananiah yang jauh dari sifat-sifat akhlakul karimah. Kita menjerit prihatin melihat karakteristik muda kita yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan
kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Sad ayat 29 yang berbunyi, Mamanya Becky Solo. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Nabi Muhammad, yang penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Hadirin rahimakumullah, menurut Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyadabbaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh dan kita jadikan sebagai pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa dampak perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita tidak bisa menghentikan laju internet booming, maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun fondasi keimanan serta filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tak akan bisa menumpangkan pohon yang memiliki akar menghunjam ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon,
jumlah penindakan kasus korupsi pada tahun 2022 yang lalu mencapai hingga 252 kasus. Kerugian yang dialami negara juga tidak tanggung-tanggung. Akibat kasus korupsi tersebut mencapai hingga 33,6 triliun rupiah. Dana yang cukup untuk membangun 1000 madrasah serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Hadirin, marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah. Kita juga turut prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi muda kita yang mencerminkan rusaknya karakter masa depan bangsa. Antara lain, pertama, kasus narkoba. Kita dikagetkan dengan peristiwa yang dilansir oleh British Broadcasting Corporation pada tanggal 18 Agustus 2022 yang lalu, bahwa adanya oknum perwira yang dipercaya mampu memberantas narkoba malah tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. Mau dibawa kemana negeri ini jika kita semua tidak menyingsingkan lengan baju untuk berperang melawan narkoba? Kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat ada sekitar 9.000-an kasus kekerasan seksual terjadi pada tahun 2022 yang lalu. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin, padahal negeri kita ini kaya akan pakar berpendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri, Bahkan sampai bergelar profesor. Tapi sayang hadirin, di antara mereka masih banyak yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi keilmuannya berteriak lantang melarang korupsi, ternyata tertangkap KPK karena kasus korupsi. Mereka berorasi berjuang atas nama rakyat, tapi akhirnya merampas hak-hak rakyat. Lantas timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi muda kita dari karakter perusak masa depan bangsa? Sebagai jawabannya, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisyihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter mulia, meliputi akhlak pada Allah, Akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun generasi yang berkarakter di negeri tercinta ini. Antara lain, pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan maupun keteladanan. Kedua, menciptakan lingkungan yang religius, baik melalui bahan bacaan, tontonan maupun komunitas pergaulan. Perlu kita acungi jempol program dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji, yang bertujuan agar masyarakat kita aktif mengkaji Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika nilai-nilai Al-Quran sudah menjadi tuntunan aktivitas kehidupan, maka kami yakin siapapun orangnya, apapun profesinya, pasti ia akan menjadi orang yang baik. Jika ia pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Kalau ia pedagang, ia akan jujur dalam menimbang. Jika ia jaksa, ia tak akan bermain api dalam masalah yang ditanganinya. Dan kalaupun ia birokrat, pasti ia akan merampas hak-hak rakyat. Betul apa betul? Hadirin rahimakumullah, dari syarahan tadi dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Kedua, untuk membentuk karakter tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kami akhiri syarahan ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Sungguh indahnya bunga di taman, dipandang mata sungguh menawan. Sungguh indahnya generasi kita dididik dengan Al-Quran. Iman dan takwa, akhlak yang mulia mudah ditanamkan. Demikian syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.